Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti, NIM 2012305592, kelas B, mata kuliah kecerdasan buatan, jurusan Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai Kameans. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini adalah tabel dari Kameans dengan rumus dalam kurung XY, dalam kurung AB sama dengan akar dalam kurung X kurang A pangkat 2 ditambah dalam kurung Y kurang B pangkat 2. Kita masuk pada perhitungan pertama. Pada perhitungan pertama, kluster 2 13.500, 62.430 sama dengan akar dalam kurung 13.500 dikurang 13.500 pangkat 2 ditambah dalam kurung 62.430 dikurang 62.430 pangkat 2 sama dengan 0. Jarak kluster 2 ke kluster 2. Jarak dari kluster 4 ke kluster 2 yaitu 12.000, 56.000 dan dalam kurung 13.500, 62.430 sama dengan akar dalam kurung 13.500 dikurang 12.500 pangkat 2 ditambah dalam kurung 56.000 dikurang 62.430 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 1.500 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 6.430 pangkat 2 sama dengan dalam akar dalam kurung 2.250 ditambah dalam kurung 41.344. Untuk mendapatkan hasil dari penjumlahan ini yaitu akar 43.594. Akar dari 43.954 adalah 208,791. Jarak dari kluster 2 ke kluster 4 13.500, 62.430 dan dalam kurung 12.000, 56.000 sama dengan akar dalam kurung 13.500 dikurang 12.000 sama pangkat 2 ditambah dalam kurung 62.430 dikurang 56.000 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 1.500 pangkat 2 ditambah 6.430 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 2.250. Ini 2.250 hasil dari 1.500 ditambah dalam kurung 41.344 hasil dari 6.430 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 43.594.
akar dari 43.594 yaitu 208,791. Jarak kluster 4 ke kluster 4 dalam kurung 12.000, 56.000 sama dengan dalam akar dalam kurung 12.000 dikurang 12.000 pangkat 2 ditambah dalam kurung 56.000 dikurang 56.000 pangkat 2 sama dengan 0, sehingga dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang dimana terdiri dari kluster, centroid, dan kelompok kluster. Untuk klusternya terdiri dari K2 dalam kurung 13.500, 62.430 dan keempatnya dalam kurung 12.000, 56.000. Centroidnya terdiri dari X dan Y. Untuk X-nya 0, K2 0, K4 208,791 dan Y-nya K2 208,791 dan keempat Y-nya 0. Untuk kelompok kluster terdiri dari K2 kelompok klusternya 2, K4 kelompok klusternya 4. Kita masuk pada perhitungan kedua. Langkah selanjutnya kita beralih ke 3, yaitu 12.750, 60.850. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap kluster 2. Dalam kurung 13.500, 62.430 dan dalam kurung 12.750, 60.850 sama dengan akar dalam kurung 12.750 dikurang 13.500 pangkat 2 ditambah dalam kurung 60.850 dikurang 62.430 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung min 750 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 1.580 pangkat 2 sama dengan akar 562,500 ditambah 2,496,400 sama dengan akar 3,058,900. Hasil dari akar dari 3,058,900 adalah 1,748,971. Kemudian kita hitung jarak dataset terhadap kluster 4. Dalam kurung 12.000, 56.000 dan dalam kurung 12.750, 60.850 sama dengan akar dalam kurung 12.750 dikurang 12.000 pangkat 2 ditambah dalam kurung 60.850 dikurang 56.000 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 750 pangkat 2 ditambah dalam kurung 4.850 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 562,500 ditambah dalam kurung 23,522 sama dengan akar 586,022. Akar dari 586,022 adalah 765,520 sehingga dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang dimana terdiri dari dataset, excluded distance, dan kelompok cluster. Dataset terdiri untuk datasetnya 12.750,
13.500. Excluded distance-nya terdiri dari kluster 1 dan kluster 2. Untuk kluster 1 yaitu 1,748,971 dan kluster 2-nya yaitu 765,520. Dan untuk kelompok kluster yaitu 2. Dataset ketiga masuk dalam kelompok kluster 2 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap kluster 2 yaitu 1,748,971. Kemudian kita update centroid. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yang dimana terdiri dari kluster X dan Y. Untuk klusternya yaitu K2 dan K4. X dari K2 yaitu 13.500 dan Y-nya 62.430. X dari K4 yaitu 12.000 ditambah 12.750 sama dengan 6,187,5. Dan Y-nya 56.000 ditambah 60.850 sama dengan 29,212,5. Jadi kluster centroid yang baru adalah sebagai berikut. Terdiri dari kluster X dan Y. Untuk klusternya terdiri dari K2 dan K4. X K2 yaitu 13.500 dan Y-nya 62.430. Dan X K4 yaitu 6.187,5 dan Y-nya 29.212,5. Kemudian kita masuk pada perhitungan ketiga. Kita lanjut kembali menghitung dataset keempat, yaitu 12.600,61.300. Kita mulai menghitung jarak dataset terhadap kluster 2. Dalam kurung 13.500,62.430 dan 12.600,61.300 sama dengan akar dalam kurung 12.600 dikurang 13.500 pangkat 2 tambah dalam kurung 61.300 dikurang 62.430 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung min 900 pangkat 2 ditambah min 1000,130 pangkat 2 sama dengan akar 810.000 ditambah 1276 sama dengan akar 811,276. Akar dari 811,276 adalah 900,708. Kemudian kita hitung jarak dataset kluster 4. Sangat perlu diingat, centroid 4 yang kita gunakan adalah yang sudah diupdate di perhitungan kedua di atas, yaitu 6,187,5 dan 29,212,5 dalam kurung 6,187,5 dan 29,21,5 dan dalam kurung 12.600,61.300 sama dengan akar dalam kurung 12.600 kurang 6.187,5
pangkat 2 ditambah 61.300 dikurang 29.212,5 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 12,593 pangkat 2 ditambah dalam kurung 32.081,5 pangkat 2 sama dengan akar 158,583 tambah 1,029 sama dengan akar 159,612. Akar dari 159,612 adalah 399,514. Sehingga dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yang dimana terdiri dari dataset, excluded distance, dan kelompok cluster. Datasetnya yaitu 12.600,61.300. Dan untuk excluded distance-nya terdiri dari cluster 2 dan cluster 4. Untuk cluster 2-nya 900,708 dan untuk cluster 4-nya 399,514. Untuk kelompok clusternya yaitu 4. Dataset ketiga masuk dalam kelompok cluster 4 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap cluster 4 yaitu 399,514. Kemudian kita plot centroidnya. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yang dimana terdiri dari cluster X dan Y. Cluster terdiri dari K2 dan K4. X dari K2 yaitu 13.500 ditambah 62.430 pangkat 2. 13.500 ditambah 62.430 bagi 2, hasilnya 37.965. Dan untuk Y-nya 12.600 ditambah 61.300 dibagi 2, hasilnya 36.950. Dan untuk X keempat yaitu 6.187,5 dan Y-nya 29.212,5. Jadi cluster centroid yang baru adalah clusternya K2 dan K4. X-nya 37,965 dan Y-nya 36.950. Keempat, X-nya 6,187,5 dan Y-nya 29,212,5. Kemudian kita masuk pada perhitungan keempat, yang dimana pada perhitungan keempat cara penyelesaiannya itu sama dengan perhitungan ketiga. Adapun yang berbeda yaitu datasetnya, yang dimana perhitungan keempat menggunakan dataset kelima yaitu 14.850,65.825. Untuk perhitungan kelima menggunakan dataset keenam yaitu 15.200 dan 66.354. Dan untuk perhitungan keenam menggunakan dataset ketujuh yaitu 15.750,65.260. Dan untuk dataset ketujuh untuk perhitungan ketujuh menggunakan dataset ke-8 yaitu 16.800,68.798.
perhitungan ke-8 menggunakan dataset ke-9 yaitu 18.450,70.470. Dan perhitungan ke-9 menggunakan dataset ke-10 yaitu 17.900,65.200. Dan untuk perhitungan ke-10 menggunakan dataset ke-11 yaitu 18.250 dan 68.000. Dan untuk perhitungan ke-11 menggunakan dataset ke-17 yaitu 16.480,64.200. Dan untuk perhitungan ke-12 menggunakan dataset ke-13 yaitu 17.500,65.300. Dan untuk perhitungan ke-13 menggunakan dataset ke-14 yaitu 19.560,69.562. Dan untuk perhitungan ke-14 menggunakan dataset ke-15 yaitu 19.000,68.750. Dan untuk perhitungan ke-15 menggunakan dataset 16 yaitu 20.450,70.256. Dan untuk perhitungan ke-16 menggunakan dataset ke-17 yaitu 22.650,72.350. Dan untuk perhitungan ke-17 menggunakan dataset ke-18 yaitu 21.400,70.287. Dan untuk perhitungan ke-18 menggunakan dataset ke-19 yaitu 22.900,73.564. Dan untuk perhitungan ke-19 menggunakan dataset 20 yaitu 23.500,75.642. Dan untuk perhitungan ke-20 dataset ke-20 itu tambahan dari penjumlahan NIM. Bisa kita lihat pada tabel yang tadi. Ini 20.500 ditambah dengan ujung NIM kita. Hasilnya dataset ke-20 yaitu 20.592,5.092. Semua data telah kita dapatkan dan masing-masing data sudah terkelompokkan berdasarkan klaster 2 dan klaster 4. Selanjutnya kita input hasil pengelompokannya pada tabel pertama. Jadi hasilnya sebagai berikut. Terdiri dari sampel data, X, Y, dan kelompok klaster. Sampel datanya itu dari perhitungan dan datasetnya. Dan untuk X dan Y-nya itu adalah soal, dan kelompok klasternya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai K-means. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.